Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Sures, NIM 22431018. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu moluska. Apa itu molusca? Molusca atau moluska adalah film hewan vertebrata yang memiliki ciri khas tubuh lunak, tidak bersegmen, dan memiliki sistem organ yang berkembang. Mereka umumnya memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karborat, tetapi ada juga moluska yang tidak memiliki. Oke, masuk di bagian karakteristik moluska. Moluska mempunyai karakteristik seperti tubuh lunak, mantel, kaki berotot, massa visceral, simetri bilateral, tidak memiliki tulang belakang, reproduksi, habitat yang beragam, cangkang, radula, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem saraf. Klasifikasi moluska. Moluska meliputi kelas-kelas seperti bivalvia atau kerang, gastropoda atau seafood, cephalopoda atau cumi-cumi, cephalopoda atau cangkang gading, dan lainnya. Dari banyaknya klasifikasi moluska, saya akan menjelaskan 3 klasifikasi moluska meliputi kelas-kelas lain seperti Aplacophora, Monocephalora, Poiplacophora. Aplacophora adalah kelompok moluska yang relatif kecil dan dicirikan oleh tidak adanya cangkang dan penampilan seperti cacing kelas, moluska laut kecil, perairan dalam, eksklusif benting yang ditemukan di seluruh samudra di dunia. Semua bentuk modern yang diketahui tidak ada memiliki cangkang. Oke, masuk di pembahasan Monocephalora. Monocephalora yang berarti berpelat tunggal adalah superkelas polifatik moluska yang dulunya hidup di dasar laut, dalam cangkangnya menyerupai topi. Anggota kelas Monocephalora memiliki cangkang melengkung yang tidak terbagi, kaki datar yang lebar, pasangan insang yang berulang secara berurutan, dan otot retrator kaki. Poiplacophora atau kiton adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang. Kata yang rumit dalam bahasa Latin berarti banyak lempeng-lempeng. Hewan dalam kelas ini umumnya dikenal sebagai chiton, dan mereka memiliki 8 lempeng saling tumpuk tindih atau kutub pada cangkangnya yang pipih dan memanjang. Nah guys, masuk di bagian reproduksi moluska. Reproduksi moluska umumnya seksual, dengan pembuahan bisa terjadi secara internal dan eksternal. Ayo kita bahas mengenai reproduksi seksual. Reproduksi seksual jenis kelamin moluska umumnya memiliki jenis kelamin yang terpisah, tetapi beberapa spesies seperti siput dan bikecot bersifat hermafrodit atau memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Pembuahan bisa terjadi secara internal di dalam tubuh betina atau eksternal di lingkungan sekitar. Ayo kita bahas mengenai pembuahan internal dan eksternal. Pembuahan internal. Pada beberapa moluska, sperma masuk ke dalam tubuh betina dan membuahi sel telur di dalam organ reproduksi. Pembuahan eksternal. Sperma dan telur dilepaskan ke dalam air dan pembuahan terjadi secara eksternal. Banyak moluska air laut yang melakukan pembuatan eksternal. Masuk di bagian cara moluska mencari makan. Moluska memiliki berbagai cara untuk mencari makan tergantung pada jenis spesiesnya. Banyak moluska herbivora seperti seafood dan kerang yang memakan alga atau menyaring makanan dari air. Mereka menggunakan radula, semacam lidah berbelit dengan banyak gigi kecil yang mengikis makanan atau menyaring makanan. Beberapa moluska predator seperti cumi-cumi dan gurita menggunakan kaki atau cangkang untuk menangkap mangsa. Cumi-cumi dan gurita juga dapat mengubah warna dan pola tubuh mereka untuk bersembunyi dari mangsa, serta mengeluarkan cairan berwarna keruh untuk mengalihkan perhatian. Masuk di pembahasan terakhir mengenai manfaat ekonomi dan ekologi hewan moluska. Manfaat ekonomi yang pertama, sumber makanan. Banyak jenis moluska seperti kerang, cumi-cumi, dan siput merupakan sumber protein yang penting bagi manusia di berbagai belahan dunia. Yang kedua yaitu perhiasan. Beberapa jenis moluska seperti tiram mutiara menghasilkan mutiara yang digunakan sebagai perhiasan. 3. Bahan industri.
Moluska tertentu seperti renis sungai menghasilkan narce, bahan yang digunakan dalam industri perhiasan dan dekorasi. Pekan ternak. Beberapa jenis moluska digunakan sebagai pekan ternak. Obat-obatan. Beberapa jenis moluska memiliki senyawa aktif yang dipakai atau digunakan dalam pembuatan obat-obatan. Masuk di bagian manfaat ekologi. 1. Sumber makanan. Moluska merupakan sumber makanan bagi berbagai organisme lain seperti ikan, burung. Moluska juga berperan dalam mengontrol populasi plankton dalam jaringan-jaringan makanalis, serta berperan dalam proses jaringan-jaringan makanan ekosistem perairan. Filter biologis. Beberapa jenis moluska seperti kerang dan tiram berperan sebagai filter biologis dengan menyaring plankton, partikel, dan air sehingga membantu memurnikan air dan meningkatkan kualitas lingkungan. Bioindikator kualitas perairan. Moluska dapat digunakan sebagai indikator kualitas air karena mereka sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan termasuk polusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.